Halo semuanya, balik lagi di channel Doseku 30, nikmati hidup dengan caramu. Marhaban ya Ramadan. Saya atas nama pribadi Dori Sendra Kudus mengucapkan selamat berpuasa bagi teman-teman yang menjalankannya, dan saya pribadi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Mungkin selama saya bikin konten ataupun yang pernah bertemu sama saya banyak melakukan salah kata, salah tindakan ataupun salah perbuatan, mohon dimaafkan ya. Mudah-mudahan puasa tahun ini lebih baik daripada puasa sebelumnya dan lebih semangat menjalankan puasanya. Oke, jadi di konten kali ini mungkin kita akan bahas masalah, bukan masalah puasanya ya, karena itu kan bukan kapasitasnya kita untuk secara agama gitu. Mungkin kita sedikit saja untuk berbicara masalah tentang agamanya. Tapi di sini ya saya akan mencoba berbagi ya buat teman-teman. Mungkin ada yang yang kemarin juga banyak sih yang nanya di Instagram ataupun di WA juga gitu, nanya, Bang Dori gimana sih ngatur pola makan ketika bulan puasa atau Ramadan ini. Mungkin teman-teman juga banyak yang yang bertanya gitu, gimana sih program makan untuk diet ataupun untuk kita tetap bisa olahraga gitu. Jadi bulan puasa ini kan bukan alasan kita untuk tidak olahraga. Jadi dan saya pribadi pun sampai detik ini masih tetap olahraga gitu ya. Nah, jadi bagaimana cara saya untuk mencukupi atau tetap tercukupi nutrisi yang saya butuhkan dan saya tetap semangat olahraganya gitu. Nah, sebelumnya buat teman-teman yang baru nongol atau baru lihat channel ini, bisa ditekan tombol subrek dulu ya, atau di like dulu, dan bagiin juga buat teman-teman yang lain. Mungkin ada teman-teman yang lagi butuh referensi bagaimana cara cara mengatur pola makan saat bulan puasa supaya kita tetap fit puasanya dan juga tetap jalan aktivitas seperti biasa dan juga olahraganya gitu. Oke, kita mulai dari makanan berbuka ya. Kalau menurut saya berbuka, bukan menurut saya, tapi saya menerapkan ketika berbuka puasa itu sama halnya dengan sarapan. Artinya apa? Itu adalah kalau kita sebagai muslim buka puasa itu kan harus disegerakan ketika azan maghrib kita langsung berbuka itu. Nah, dan di situ saya terapkan seperti sarapan. Artinya tidak boleh terlalu banyak dan juga tidak sedikit gitu. Yang pertama biasanya kalau saya berbuka itu saya pasti minum air ya, minum air yang biasanya saya lebih suka yang manis biasanya. Kenapa? Karena ketika kita berpuasa itu kan yang paling susah itu biasanya kan menahan dahaga ataupun haus. Nah, dan yang kedua, kadang kita juga lemas. Artinya, berarti ketika kita berbuka puasa, yang kita butuhkan pertama kali adalah air. Yang kedua adalah energi, dan energi yang tercepat itu adalah biasanya buah atau gula. Jadi saya juga biasanya teh manis seperti itu ya. Pokoknya air yang manis itu yang saya berbuka puasa. Nah, setelah itu kalau memang teman-teman di rumahnya mungkin ada kayak kurma gitu ya atau kue. Nah, saran saya, jujur saya bukan tidak suka atau tidak makan gorengan, saya tetap makan gorengan, tapi ketika berbuka itu saya menghindarkan untuk memakan gorengan dulu gitu. Jadi yang pertama biasanya saya minum air, habis itu kurma ataupun buah ya, buah apapun yang lain, ataupun juga mungkin kue-kue basah seperti itu, kue basah, ataupun juga saya biasanya kolak itu boleh gitu. Biasanya saya gitu, saya menerapkan ketika berbuka itu adalah sama halnya dengan kita sarapan gitu. Kenapa? Kita juga tidak boleh terlalu kenyang. Kenapa? Karena kan habis itu kita mungkin ada yang buka dulu baru maghrib, habis itu kan ada sholat taraweh. Nah, kenapa saya hanya sedikit? Karena nanti biar tetap ibadahnya lancar, biar kita tidak ngantuk. Biasanya kalau kita sarapan pun terlalu banyak, kadang di kantor pun kita kadang juga ngantuk kayak gitu karena udah terlalu kenyang. Nah, begitu juga ketika kita berbuka puasa. Jadi kalau kalian terlalu banyak makan langsung dihajar pas buka, otomatis nanti wah males gitu. Karena bulan puasa ini kan kita berlomba-lomba, mungkin ya buat teman-teman pasti buat lebih baik daripada hari yang biasa. Jadi saya sarankan ketika kalian berbuka puasa itu sama halnya dengan kalian sarapan. Jadi tidak boleh terlalu banyak, dan juga dibutuhkan atau dianjurkan itu adalah
sesuatu yang membuat energi itu kembali setelah berapa belas jam kita berpuasa seperti itu. Nah, habis itu mungkin kita bisa ibadah dulu, sholat isya, sholat tarawih dan lain sebagainya. Nah, dan biasanya saya malam itu saya makan lagi kira-kira jam 9 atau jam 10 itu saya makan. Biasanya itu untuk program saya. Kenapa? Karena badan saya kan badan kecil, jadi saya butuh atau asupannya yang lebih. Biasanya sebelum tidur itu saya makan lagi. Dan apa yang saya makan? Nah, biasanya kalau saya makan sebelum tidur biasanya memang saya pasti makan nasi. Kenapa? Karena kan ketika saya berbuka itu saya belum makan nasi. Mungkin ada yang saya makan, kadang saya makan, kadang enggak. Tergantung situasi ataupun keadaan tubuh saya sangat berbuka gitu. Tapi biasanya kebanyakan saya tidak makan nasi dulu. Saya makan nasi itu setelah malam atau saya sebelum tidur. Nah, itu yang saya lakukan. Apa aja untuk lauknya? Untuk lauknya itu bebas biasanya saya. Ya, biasanya kalau seandainya untuk malam, tapi memang tidak terlalu banyak saya makan. Kenapa? Karena kan nanti kita sahur lagi. Ibaratnya kalau saya mencontohkan, makan saya sebelum tidur itu sama hal dengan makan malam ketika hari biasa. Artinya apa? Tidak boleh terlalu banyak tapi seratnya tinggi. Ya, jadi berbuka itu seperti saya sarapan, makan saya sebelum tidur itu sama kayak saya makan malam ketika hari biasa. Artinya tidak boleh terlalu banyak, boleh makan nasi, tapi tidak terlalu banyak karbonya gitu. Tapi lebih banyak ke serat ataupun proteinnya, itu sebelum saya tidur. Nah, setelah itu saya habis makan mungkin buah atau jus, saya nggak masalah gitu. Nah, habis itu tidur, nanti pas sahur jam 4 ataupun sebelum imsak, baru saya makannya biasanya agak banyak. Nah, ada juga nih kendala, biasanya teman-teman ada juga sebagian orang ketika sahur itu nggak nafsu makan. Biasa ya kan, kita habis bangunnya agak kaget gitu, jadi sedekat lagi dikit lagi imsak kita baru bangun, itu biasanya kan kaget, biasanya nggak nafsu makan. Nah, untuk mensiasati itu biasanya saya cari makanan yang membuat nafsu makan saya tinggi. Contoh salah satu kalau saya itu biasanya yang berkuah, jadi sayur-sayuran apapun itu, ataupun yang berbau ikan kayak gitu itu. Jadi buat teman-teman ketika sahur, kalau ada yang malas untuk makan sahur, saran saya, atau bukan saran sih, biasanya saya berbagi cerita. Biasanya ketika sahur itu saya akan menyiapkan menu makanan yang membuat nafsu makan saya lebih daripada hari biasa kayak gitu. Mungkin kalau kalian lebih suka ayam, mungkin disediakan ayam ketika sahur itu gitu. Nah, ketika sahur dan kalian juga harus banyak minum air putih. Kenapa? Karena setelah kita sahur otomatis imsak dan sholat subuh, dan itu kita mulai berpuasa. Jadi tubuh kita membutuhkan air itu memang banyak, lebih kurang 70%. Nah, dari mana sumbernya? Ya ketika kita berbuka, ketika kita makan malam ataupun sahur itu, nah disitulah cadangan air kita yang diambil oleh tubuh. Jadi kita tetap fit ketika menjalankan ibadah puasa seharian, bahkan bisa olahraga seperti itu. Jadi saya ingatkan lagi, jadi kalau buat saya ya, jadi berbuka itu sama halnya dengan sarapan pagi. Sedangkan makan saya sebelum tidur itu sama halnya dengan makan malam hari biasa. Dan sahur itu sama artinya dengan kita makan siang. Memang harus banyak. Kenapa? Kita butuh tenaga untuk sehari full gitu. Jadi kalian bisa memakan apapun sebenarnya ketika sahur itu, ya kalian hajar pun tidak masalah. Habis itu kan kita berpuasa seperti itu. Jadi itu sedikit tips atau berbagi pengalaman saya ketika menjalankan buka puasa dan pola makan saya gitu. Jadi selama puasa ini saya alhamdulillah gitu, tubuh tetap fit dan saya bisa tetap aktivitas seperti biasa, dan juga masih bisa olahraga sore ataupun pagi gitu. Oke, sampai di situ aja videonya untuk jadwal olahraga. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat, tetap semangat, tetap jaga konsisten, dan semuanya butuh proses. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Salam Berseko 30, nikmati hidup dengan cara. Dadah.